Selamat malam, hadir di studio para narasumber dan juga pemirsa di rumah. Wacana reshuffle seakan menyandera kinerja kabinet kerja. Tidak sesuai ekspektasi, tidak berkomunikasi, bahkan tidak menghormati presiden menjadi alasan untuk mengocok ulang posisi ini. Berasal dari profesional atau politisi masih menjadi kontroversi siapa yang pas menjadi menteri. Mungkinkah akan juga diisi oleh oposisi? Benarkah reshuffle adalah langkah tepat untuk mewujudkan visi misi Jokowi? Saya Afiani Malik, inilah Forum Indonesia, otak-atik Kabinet Jokowi. Santer beredar berita akhir-akhir ini bahwa Presiden Joko Widodo akan merombak kabinetnya usai Lebaran mendatang. Isyarat akan dilakukannya reshuffle kabinet ini tampak setelah Presiden meminta para menteri menyerahkan laporan evaluasi dan rencana kerja beberapa bulan mendatang. Presiden pun tak menutupi kejengkelannya pada beberapa menteri, bahkan mengatakan akan mencopotnya. Bisa aja dirjennya saya copot, bisa aja pelaku dan di lapangannya saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot. Reshuffle kabinet kerja memang sudah kuat disuarakan publik belakangan ini. Bahkan sejak pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala memasuki usia 6 bulan. Beberapa menteri dianggap memiliki rapor merah atau kurang memuaskan kinerjanya. Bahkan kebijakan sang menteri menimbulkan kontroversi. Tak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan dan melakukan kesalahan dalam merombak kabinetnya, Presiden Joko Widodo pun mengundang tokoh nasional dan para pakar ekonomi dan politik ke istana untuk bertukar pendapat. Namun, masih menjadi rahasia di tangan Presiden siapa menteri apa yang akan dicopot maupun yang dipertahankan. Dan masih jadi tanda tanya publik, apakah penggantinya kelak dari kalangan profesional ataukah kalangan politisi dari parpol. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini langsung saya perkenalkan para narasumber sudah ada di studio bersama saya dari fraksi PDI Perjuangan, Profesor Hendrawan Supratikno. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Kemudian ada pengamat komunikasi politik, Mas Henry Satrio. Selamat malam, Mas Henry. Dan juga pengamat politik LIPI, Profesor Ikrar Nusabakti. Selamat malam, Prof. Baik, untuk kita memberikan kesempatan para narasumber menjelaskan positioning maupun pendapatnya masing-masing mengenai tema kita pada malam hari ini, saya akan berikan waktu sekitar 2 menit tanpa jeda untuk Anda mengemukakan patutkah kemudian di reshuffle dan bagaimana tanggapan Anda. Mungkin dari Prof. Hendrawan dulu. Prof, ini kemarin itu sempat heboh, katanya ada upaya PDIP merasa harusnya bertambah lagi 5 kursi menteri. Bahkan kemudian ada alasan bahwa ada menteri yang tidak menghormati presiden. Itu dianggap sebagai upaya untuk kemudian memberi tekanan kepada Jokowi untuk melakukan reshuffle. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan 2 menit. Sebenarnya yang meramaikan itu media. Misalnya yang dibesar-besarkan adalah tambahan 5 kursi, kemudian ada rekaman pernyataan seorang dalam kabinet yang meremehkan presidennya. Tetapi sebenarnya esensi yang dibicarakan adalah dengan mengevaluasi kinerja yang sudah berjalan selama 8 bulan ini, ada kebutuhan ya menurut penilaian kami bagi presiden untuk mengevaluasi secara serius ya, kemudian untuk mengganti, mereshuffle orang-orang yang memang kurang tepat ya. Itu saja sebenarnya ada kebutuhan. Jadi tetapi kan media mengatakan kami mendesak ya, padahal yang betul adalah ada kebutuhan itu. Nah, soal angka 5 dan seterusnya itu kan kalau kita berbicara soal kalkulasi hitung-hitungan lah untuk dikaitkan dengan jumlah kursi yang ada di parlemen ya. Tetapi itu yang besar kan itu, padahal bukan itu esensinya. Esensinya adalah ada kebutuhan real agar presiden mengevaluasi secara serius agar kinerja kabinet ini semakin baik. Karena apa? Karena bagaimanapun ini kan presiden yang diusung dan didukung oleh partai kami. Itu sebabnya keberhasilan kinerja dari kabinet ini sedikit banyak sangat mempengaruhi citra partai kami, ya, juga mempengaruhi apa yang akan dilakukan oleh partai di masa depan. Jadi saya kira itu, Mbak Afi.
Oke, baik. Masih ada waktu sekitar 20 detik, Anda mau menambahkan? Ya, jadi sebenarnya tidak perlu digembar-gemborkan ya. Apalagi dalam kondisi puasa seperti ini, kita harus memberi kesempatan kepada Pak Jokowi untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Kan Pak Jokowi sudah menerima laporan-laporan dari menteri itu. Ya, maka sekarang pekerjaan Pak Jokowi untuk menilainya secara cermat, akurat, ya, dan kita jangan mengambil alih pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Pak Jokowi, betul nggak? Oke, baik. Itu berarti itu adalah pekerjaan dari presiden, jangan diintervensi lah, kurang lebih seperti itu. Raportnya toh sudah ada. Sudah ada. Oke, baik, kita lihat dan raportnya. Dan kita bersabar lah. Banyaknya mana nih raportnya, yang merah atau yang biru nih? Nanti kita diskusikan lebih jauh. Kalau dari Mas Henry ini juga dari lembaga survei. Kalau disingkatnya Kedai Kopi gitu, sempat membuat survei soal kepuasan masyarakat terhadap kinerja dari kementerian atau kabinet kerjanya Jokowi. Bagaimana menurut Anda, posisi mana yang harus di reshuffle atau tepatkah untuk melakukan reshuffle saat ini? Silakan, 2 menit. Iya, jadi memang dari awal harapan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi JK ini memang tinggi sekali. Jadi pada saat kabinet pertama kali diumumkan, maka ada harapan, ada juga yang pesimistis. Tapi yang perlu dicatat, secara komunikasi politik, pada saat itu Pak Jokowi mengakui bahwa menterinya ini bukan menteri yang terbaik. Yang dia katakan waktu itu adalah inilah menteri-menteri terpilih. Jadi mungkin sekarang inilah dia akan memulai mencari menteri-menteri dia yang terbaik. Tapi catatan saya, kalau memang nanti Pak Jokowi, kan tadi Prof. Hendrawan sudah mengatakan jangan mengambil alih tugas presiden. Kalau misalnya memang ada perombakan atau reposisi atau apapun itu namanya, ini harusnya menjadi yang pertama dan yang terakhir buat Jokowi. Jadi dia harus benar-benar memikirkan jangka panjang. Menteri-menterinya harus mampu menerjemahkan apa yang dia inginkan yang tertulis dalam Trisakti dan Nawacita itu. Dari 3 kali survei yang kita lakukan, sekali lewat online, 2 kali lewat tatap muka, 3-tiganya mengatakan perlu adanya reshuffle kabinet. Hanya yang online justru lebih menggebu-gebu. Waktu itu mereka bilang harusnya sebelum Lebaran. Karena harga-harga lagi kacau balau nih katanya. Tapi kalau 2 polling tatap muka, ini dua-duanya respondennya beda. Yang pertama lebih ke ibu-ibu, pedagang, TNI sipil, petani, jadi lebih umum. Itu menginginkan memang 1 tahun setelah pemerintahan berjalan. Nah, tapi kalau yang profesional, ini artinya pekerja kita batasi minimal gajinya 5 juta, terus kemudian 5 tahun itu gawat. Bahaya itu. Daerahnya di sekitar Sudirman, Tamrin, Kuningan di Jakarta, inginnya juga 1 tahun. Tapi sekali lagi ini tergantung presiden. Kalau memang harus mendesak dan memang harus dilakukan perombakan, silakan dirombak saja. Oke. Menarik, saya catat semua masing-masing pendapatnya, kita akan ulas lagi. Masih ada Prof. Ikrar. Prof, ini sudah berkali-kali kita bertemu membicarakan soal wacana reshuffle yang sebenarnya berbulan-bulan sudah dikemukakan. Awalnya seakan test the water, tapi lama-lama ini seakan-akan kontraproduktif untuk Menteri Jokowi itu sendiri. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau kita bicara mengenai reshuffle kabinet ya, itu sebenarnya sah-sah saja kalau memang presiden akan melakukannya ya. Tapi kita lihat bahwa ya kalau pengalaman saya di Australia tuh ya, itu kalau mau reshuffle kabinet nggak rame-rame banget gitu kan. Atau dulu waktu Pak Harto juga mau reshuffle kabinet nggak akan rame-rame banget ya. Dan di era reformasi ini dulu waktu zaman SBY juga kalau mau reshuffle juga tidak terlalu rame sekali ya. Jadi kalau untuk menanggapi Prof. Hendrawan tadi ya, kalau dikatakan ini media yang bikin rame, menurut saya kalau tidak ada pernyataan dari teman saya Ahmad Basarah ya, di waktu sama saya juga di Prime Time News pada saat itu ya, mungkin tidak akan ada orang yang kemudian mengatakan bahwa PDIP minta 5 ya. Boleh diingatkan apa yang dikatakan? Yang dikatakan bahwa PDIP memang minta tambahan 5. Karena itu perbedaan yang sangat jomplang antara PDIP dengan Nasdem ya. Dari segi jumlah anggota legislatifnya itu 3 kali lebih besar daripada Nasdem, sementara dari jumlah anggota kabinetnya itu yang namanya PDIP, Nasdem dan PKB itu sama, mendapatkan 4 kursi. Walaupun buat saya memang dulu mungkin Presiden Jokowi agak khilaf ya, tidak memberikan porsi yang cukup
besar bagi PDIP ya ketika penyusunan kabinet itu. Jadi itu menjadi satu persoalan. Dan kemudian ini juga tidak akan rame ya, kalau misalnya juga Mas Cahyo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri tidak membuat pernyataan itu. Jadi bukan media yang membesar-besarkan pernyataan itu, tapi memang karena ada pernyataan itu. Yang itu yang bahwa ada menteri yang kemudian tidak menghormati presiden ya, walaupun Mas Cahyo tidak pernah menyebutkan nama ya, tapi kita tahu bahwa teman kita Masinton itu kemudian membuat analisis sendiri yang mengatakan bahwa itu perempuan berasal dari Menteri Ekonomi dan kemudian ditambah lagi ada yang laki-laki juga ya, dan jadi ini yang buat saya bertambah rame itu. Oke, baik, menarik. Ada 3 pendapat yang saling sebenarnya ada benang merahnya, ada antara aspirasi dan juga kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, ada juga keinginan dari partai pendukung pemerintah seperti itu. Apa juga bagian ini dari media yang menggambar-gemborkan? Apakah kemudian ini juga waktunya untuk mendapat jatah kursi bagi oposisi untuk menjaga sinergi pemerintahan Jokowi JK? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Forum Indonesia. Dalam waktu beberapa pekan terakhir, isu reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala semakin kencang terdengar. Sejumlah partai terlihat mulai melakukan manuver agar bisa mendapatkan jatah sebagai pembantu presiden. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan menggandeng partai politik di luar koalisi Indonesia Hebat untuk bisa menjalankan roda pemerintahan. Menurut Ahmad, banyaknya guncangan politik antara eksekutif dan legislatif di awal pemerintahan ini menunjukkan belum stabilnya pemerintahan Joko Widodo. Konsekuensi logisnya, Pak Jokowi harus mendapatkan dukungan minimal 50+1 dari jumlah kursi yang ada di DPR agar posisi politik pemerintahannya didukung kuat oleh parlemen sehingga stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan itu bisa terpenuhi. Sehingga oleh karena itu perlu dipertimbangkan agar posisi KIH yang belum berjumlah 50+1 ini ditambah oleh dukungan partai-partai politik lain di luar KIH sehingga dukungan politik untuk pemerintahan Jokowi JK ini menjadi lebih signifikan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Fahri Hamzah, mengungkapkan kubu Koalisi Merah Putih tidak memerlukan jatah menteri. Ia meminta Presiden untuk fokus di internal pemerintahan. Enggak lah, ya kerja aja dulu sendiri ya. Kami nggak ada agenda itu gitu. Kerja aja dulu sendiri. Kan kami nggak ganggu. Kecuali kalau kami ganggu. Nggak ganggu kan? Kecuali kalau kami ganggu. Dan nggak ada niat itu. Kita nahan diri terus ini. Ya, nahan diri terus. Udah silakan gitu. Sampai kapan Bang? Jadi nggak usah ngajak-ngajak gitu loh. Sementara pengamat politik Niko Haryanto menilai pembagian kursi bagi kelompok oposisi pemerintah merupakan hal yang wajar. Niko menilai hal ini diharapkan mampu menambah kekuatan politik pemerintah di DPR. Untuk mendapatkan dukungan yang besar di DPR itu sulit tanpa kalau mereka tidak kemudian membawa misalnya 1 atau 2 partai baru menjadi bagian dari koalisi Indonesia Hebat. Oleh karena itu saya kira wajar kalau misalnya ada politisi dari PDIP atau dari beberapa kalangan yang mendesak supaya presiden kalau nanti memang benar-benar melakukan reshuffle dan mengganti beberapa menteri, nanti sebisa mungkin itu menambah misalnya partai yang ada di DPR supaya bisa menjadi pendukung presiden, sehingga nantinya presiden itu tidak seringkali kecolongan. Meski demikian, hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum memberikan keterangan resmi terkait rencana reshuffle kabinet ini. Tim Liputan, Metro TV. Ya, menarik. Tadi sudah kita simak bersama paket informasi. Langsung saya mau tanya ke Prof. Hendrawan. Itu benar Ahmad Basarah mengatakan perlu dipertimbangkan. Ini agar stabil lah di parlemen, stabil juga di pemerintahan. Apa betul seperti itu? Ya, juga positioning PDIP? Saya kira sangat logis yang disampaikan. Saya kira bukan hanya posisi PDI Perjuangan. Saya kira analis politik pun akan menilai seperti itu. Kalau eksekutif ingin mendapatkan dukungan dari legislatif, tentu paling tidak ya
di atas 50% dukungan yang ada di parlemen. Itu wajar, bukan sesuatu yang luar biasa. Hanya kalau saya ini dari awal memang selalu tidak setuju dengan membeda-bedakan orang partai dengan profesional. Karena bagi saya membagi dua syarat. Syarat perlu, necessary condition, dan syarat cukup, sufficient condition. Nah, syarat perlunya itu apa? Calon menteri ini harus mempunyai kompetensi, punya integritas, ya, punya leadership, punya passion, kecintaan terhadap bidang yang akan digelutinya, ya. Nah, sufficient conditionnya, syarat cukupnya itu adalah dapat dukungan basis politik yang kuat, memiliki jaringan kerja yang baik, ya, dan seterusnya. Nah, ini harus, itu sebabnya jangan ujuk-ujuk sudah membeda-bedakan antara orang politik dengan, karena di partai politik banyak profesional, di kalangan profesional banyak yang melakukan intrik-intrik politik. Oke, kalau misalnya Anda melihat posisi dari rapornya kabinet Jokowi saat ini, berapa sih? Bagus nggak sih menurut PDIP? Sebenarnya betul tadi Pak Hendra ya. Jadi sejak awal sebenarnya sudah dirasakan kok ada orang-orang yang kurang pas ya. Saya tidak perlu menyebut. Syarat cukupnya juga nggak cukup tuh ya, yang ada syarat perlunya tadi. Dulu. Syarat perlunya belum terpenuhi, apalagi syarat cukupnya. Jadi nggak pas berarti jadi menteri. Iya, jadi artinya memang ada gap of expectation, ada celah harapan yang besar sekali. Itu sebabnya saya kira memang harus dikoreksi, dan saya setuju koreksi ini tidak boleh main-main ya, karena kalau ini main-main tidak diperhitungkan secara cermat menjadi semakin tidak kredibel kabinet ini. Oke, tadi Prof. Ikrar bilang jangan-jangan dulu presiden lupa dan saat ini yang mau cari yang terbaik gitu, bukan yang terpilih. Jadi kalau kita lihat ya, itu kan kritik terhadap pemerintahan Jokowi yang pertama adalah ketika pembentukan kabinet itu. Kenapa demikian? Sebab dalam kampanye itu presiden waktu itu masih calon presiden Jokowi ya, selalu mengungkapkan bahwa ini tidak ada koalisi transaksional. Tapi begitu terbentuk kabinet itu jelas sekali transaksional ya. Jadi ini yang terjadi. Termasuk juga sekarang ya, isu reshuffle itu banyak transaksionalnya, termasuk yang dikatakan oleh Prof. Hendrawan ataupun Baskara ya, bahwa itu perlu tambahan supaya ada 50% plus 1, itu transaksional. Dan kenapa saya agak berbeda dengan pengamat politik yang lain mungkin ya, karena ini sistem presidensil itu tidak harus 50% plus 1, karena kita bukan parlementer. Kalau kita lihat ya, kita lihat dari fungsi parlemen ya, yaitu legislasi, kemudian budgeting, dan kemudian pengawasan ya. Di mana yang kemudian kira-kira pemerintah itu harus kemudian hitung-hitungan jumlah ya, hampir-hampir tidak ada. Kalau paling cuma di legislasi aja. Legislasi itu yang kemudian bisa menentukan siapa menang, siapa kalah. Tapi kalau di dalam budgeting, saya tidak yakin DPR bisa mengganggu rencana pendapatan dan belanja negara gitu. Kenapa demikian? Karena dia juga akan ada hitung-hitungan politik ya, bahwa itu dia akan bisa buruk ataupun tidak buruk ya, seperti kemarin isu dana aspirasi misalkan. Kemudian dari sisi pengawasan kan juga tidak bisa DPR gebiah-uyah kemudian mengatakan wah ini jelek. Kenapa demikian? Karena apalagi itu juga ya, itu tidak mungkin ada persoalan hitung-hitungan di dalam voting. Berarti benar kata Fahri Hamzah tadi, kita kan nggak ganggu meskipun menahan diri. Begini, kalau saya melihat pernyataan Fahri Hamzah ya, atau beberapa waktu yang lalu juga dengan Nasir Jamil yang mengatakan belum perlulah reshuffle. Dan itu bisa saya maklumi. Kenapa bisa saya maklumi? Karena biar gimana pun ya, teman-teman PKS ini atau KMP ini ketakutan juga kan, kalau misalnya PAN atau partai lain itu masuk ke kabinet kan, itu berarti akan mengurangi jumlah kekuatan mereka ya. Itu yang tadi dikatakan oleh Prof. Hendrawan sebagai 50% plus 1. Walaupun kalau kita perhatikan ya, kalaupun PAN masuk ke dalam kabinet ya, itu juga masih belum 50% plus 1. Kalau kita hitung-hitungan politik ya. Ini menarik, Mas Henry, Anda kan punya juga hasil survei. Adakah kemudian disebutkan kementerian mana saja yang dirasa perlu diganti karena kurang memuaskan atau kerjanya kurang terasa di masyarakat? Nah ini dulu deh, saya rasa kondisinya berbeda antara Presiden Jokowi 8 bulan yang lalu dengan yang sekarang. Yang sekarang ini dia lebih percaya diri nih. Oh, malah lebih percaya diri. Lebih percaya diri. Dikatakan bahwa ekonomi melemah dan dari sisi politis dan posisinya dia. Dia lebih percaya diri. Jadi memang menurut saya ini menyambung dulu lah. Kalau misalnya memang harus reshuffle, yang dia cari itu bukan profesional atau politik segala macam itu. Jadi menurut saya yang dia perlu cari ini adalah orang-orang menteri-menteri yang benar-benar loyal kepada dirinya. Kenapa? Karena saat ini dia sudah cukup percaya diri.
dia atur dwelling time, dia bisa marah-marah di situ, dia mau copot-copot gitu, itu kan pede kan, itu percaya diri, sehingga dia perlu dukungan menteri-menteri yang loyalis supaya ini makin kuat. Tapi kalau tadi ditanya sama Mbak Afi bahwa ini menteri-menteri apa saja yang perlu di reshuffle atau diganti, jadi dari polling atau survei tatap muka yang dilakukan oleh kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia, Kedai Kopi, itu 4 Menko ini merah. 4 Menko merah. 4 Menko Saya boleh merah. bantu, kita juga punya grafik, mungkin sesuai juga dengan... Boleh ditampilkan produser grafiknya? Sambil juga... Jadi 4 Menko? Ya, 4 Menko ini kenapa? Kenapa dari sisi politik ini terlalu gaduh, gitu kan? Jadi ganti aja semua ya. Kalau mau diganti ya, Prof. Ganti. Jadi yang kemudian yang kedua, dari sisi perekonomian jelas lah. Kita lihat harga-harga melambung tinggi, kemudian ada ketahanan pangan juga yang belum tahu gimana, ada infrastruktur, terus kemudian ada macam-macam. Kemudian yang kemaritiman kemarin baru disenggol sama Pak Jokowi kan, masalah dwelling time. Ada penyerapan anggaran yang katanya salah satu kementerian di Menko Perekonomian itu yang masih sangat kecil. Kemudian dari sisi pemberdayaan manusia juga demikian gitu. Karena sekarang desas-desusnya bukan lagi kartu Indonesia Sehat, Prof, tapi kartu Indonesia Sabar. Jadi tetap KIS juga, tetap KIS. Tapi juga, karena pelaksanaannya agak tersendat-sendat, jadi KIS-nya diganti jadi Sabar. Nah, begini-begini ini kan Presiden harus segera melakukan move-move. Kalau misalnya ada menteri-menteri yang tidak bisa menerjemahkan nawacita dan trisakti, target-target tidak tercapai, ya ganti aja. Emang berapa banyak sih menteri yang sekarang bisa menerjemahkan nawacita dan visi misi Jokowi? Harusnya semuanya. Itu kalau 34-34-nya cuma 10 aja yang bisa menerjemahkan, bahaya negara ini. Kenapa? Karena kan sudah dijelaskan dari awal, yang ada adalah visi presiden, bukan visi menteri. Jadi kalau menteri-menteri yang tidak bisa menerjemahkan nawacita dan Prof. Hendrawan bisa menerjemahkan nawacita, ya Prof aja jadi menteri. Gitu kan? Oke. Karena gini, ini kan menjadi penting, Mbak. Jadi penting kenapa? Karena kan ini yang digadang-gadang dari dulu. Misalnya contoh, ada dana desa, kemudian ada kartu Indonesia Sehat, itu kan semuanya bungkusnya itu kan nawacita dan trisakti. Tapi sekali lagi, Presiden sekarang ini lebih percaya diri daripada bulan-bulan yang lalu. Sehingga pada saat nanti beliau pilih menteri-menteri yang baru, saya rasa memang sudah yang terbaik dan sudah yang loyalis. Kenapa? Karena hingga saat ini harapan masyarakat Indonesia kepada Pak Jokowi makin besar memang, walaupun tingkat ketidakpuasannya juga makin besar. Jadi itu PR-nya. Kalau dia tidak melakukan move-move, jadi gini lah, ibarat pertandingan sepak bola, satu tim sepak bola, kalau setengah main ini nggak ngegol-ngegolin, ini kan bahaya. Pilihannya defensif total, bertahan total supaya nggak kalah, atau nyerangnya lebih strategik gitu kan, makanya perlu diganti-ganti juga, dirotasi. Oke, baik. Saya mau minta tanggapan Prof. Hendrawan usai jeda berikut ini, apakah kemudian bisa menerjemahkan dan juga memberikan jembatan antara ekspektasi dan juga kinerja dari para pembantu Presiden ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ya nanti dilihat. Apanya? Saya kan sudah sampaikan bolak-balik, setiap pekerjaan, setiap yang kerja, semua menteri itu kita lihat harian, mingguan, bulanan, kita lihat. Kementerian mana Pak yang paling disoroti Pak? Yang paling disoroti kalau pas ada lampu ya disorot. Iya, pentingnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Di situ penting. Masalah staf kepresidenan bisa diresapel nggak ya Pak? Kalau siapapun yang diangkat oleh presiden, itu dapat diganti oleh presiden. Nah, itu saja rumusnya, siapapun. Pembangunan belum jalan lancar karena juknis dari Kementerian Teknis belum turun, sehingga bupati-bupati belum bisa melaksanakan program yang sudah diputuskan oleh Presiden dan DPR. Kementerian Teknisnya mana aja tuh? Ya, Kementerian Teknis, PPU, Kesehatan, Perdagangan. Dorongan dari kita kepada Presiden untuk lebih mengenjot menteri-menterinya.
dari partai pendukung dan pengusung hari ini hanya bisa mengatakan manakala seluruh indikator-indikator baik itu politik, hukum, ekonomi, kesejahteraan rakyat hari ini masih cukup bergejolak, maka barangkali Presiden perlu untuk meninjau kembali susunan kabinetnya yang sekarang ini. Kenapa gejolak-gejolak yang ada sejauh ini muncul? Oke, baik. Silakan Prof. Oh, Anda udah tarik nafas nih, siap menjelaskan. Saya kira sudah jelas ya, Presiden Jokowi melakukan monitoring secara terus-menerus. Tadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Dan gitu itu harus dihargai ya, karena tindakan korektif itu harus bisa dilakukan pada saat yang tepat. Dan saya setuju dengan Profesor Ikrar tadi bahwa reshuffle ini kan sebenarnya persoalan biasa ya. Hanya di Indonesia ini memang seakan-akan ini gempa bumi politik. Ya, karena ada persepsi seakan-akan kalau seseorang sudah duduk dalam satu jabatan yang enak, yang empuk, itu jabatan itu kalau bisa dibawa sampai mati ya, dibuat abadi begitu. Ini nggak benar. Jadi sebenarnya biasa. Sejak awal ketika kabinet ini diumumkan, kita sudah tahu, wah, orang ini kok salah tempat ya. Oh, orang ini kompetensinya tidak mencukupi. Kita sudah tahu. Kalau nanti dilakukan reshuffle itu sebenarnya adalah pemenuhan atau apa yang dulu kita bayangkan itu benar ya. Karena dulu juga kita sudah menganalisis sejak awal, waduh ini orang ini kurang tepat di posisi itu gitu. Jadi sebenarnya hal yang biasa. Sebagai partai pengusung pemerintah, adakah kemudian PDIP punya catatan atau rapor atau misalnya bisikan kepada Presiden untuk pertimbangan ketika itu memang hak prerogatif Presiden? Soal kemudian minta jatah kursi ini, jumlah atau posisi tertentu, begini, adakah kemudian kalau bisikan? kita memilih orang menyusun struktur, sebenarnya kita harus memiliki kejelasan terhadap strategi dan orientasi yang kita miliki. Itu sebabnya dalam manajemen itu ada istilah structure follow strategy. Kalau ini sepertinya terbalik kan, kita memilih orang ya kemudian dengan representasi kewilayahan, dukungan politik dan seterusnya, kemudian pos mana yang mau ditempati itu dicocok-cocokkan dikit lah ya. Ini kan nggak benar sebenarnya. Itu sebabnya saya selalu mengatakan. Berarti Presiden saat ini memilih orang yang benar. Nah, kalau ini dilakukan reshuffle, this is the right time. Ya, kapan? Untuk memilih orang yang tepat, yang tadi memenuhi baik syarat perlu maupun syarat cukup. Ya, ini kita harus melakukannya secara profesional. Kapan? Setelah Lebaran, 1 tahun kinerja, atau kapanpun ketika Presiden mau, besok juga ketika reshuffle? Begini, kalau kita kan memiliki, ada gonjang-ganjing politik, kalau kita memiliki pembantu, saya kira dalam 6 bulan sebenarnya sudah cukup. Ya, tetapi sekali lagi, ini kan ada event besar, ya. Ini kan event sedang berpuasa, kemudian nanti sebentar lagi Lebaran dan seterusnya. It's quite shocking, agak sedikit mengejutkan kalau dalam bulan-bulan yang penuh kedamaian ya, penuh kesejukan seperti ini tiba-tiba menciptakan kebisingan politik yang baru. Oh, katanya hal yang biasa itu kan, tidak perlu gempar-gempar. Tapi bagi kita sekali lagi ada persepsi kolektif, sebaiknya kalau sudah selesai lah begini. Suasana yang kondusif lah seperti itu. Oke, baik. Mas Henry, silakan sebelum saya ke Prof, Anda juga punya catatan berdasarkan dari survei Anda. Adakah kemudian yang spesifik dilihat oleh masyarakat perlu diganti, bukan orang yang tepat di posisi yang tepat? Iya, jadi misalnya beberapa tadi kan sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah Menko Perekonomian. Itu 4-4-nya dari hasil survei yang dilakukan. Menko, bukan Menko Perekonomian. Menko. 4 Menko. Ya. Menko Perekonomian hanya 1 kursi. Saya terpengaruh nih. Jadi 4 Menko-nya itu tidak bagus. Kenapa saya sebut dan selalu mengingat Menko Perekonomian? Karena kan memang kondisi ekonomi kita ini luar biasa nyelenehnya lah ya. Jadi kalau saya pikir walaupun katanya ada faktor makro global, Yunani yang kemarin akhirnya dianggap bangkrut negaranya, terus kemudian juga ada warisan dari SBY dan lain-lain lah. Tapi menurut saya Menko Perekonomian memang perlu dievaluasi lebih dalam, termasuk menteri-menteri yang ada di bawahnya. Itu semuanya saya rasa bisa masuk dievaluasi semua tuh. Nah, tapi kemudian saya mencatatnya ada beberapa menteri ya yang dari partai pengusung nih, Prof. Misalnya Pak Yasona, kemudian Ibu Puan, itu kan juga nilainya tidak terlalu bagus. Tapi kok saya yakinnya mereka aman-aman aja ya. Kenapa? Gitu. Ya karena dari partai kan, pengusung. dari partai pengusung juga, walaupun nilainya tidak terlalu bagus juga, kegaduhan-gaduhannya luar biasa. Kemudian kita catat juga ada beberapa menteri yang penyerapan anggarannya tidak terlalu bagus juga. Nah, ini kan kalau penyerapan anggaran juga menghambat pembangunan Pak Jokowi. Ingat loh, salah satu yang paling berat dari Nawacita itu menurut saya adalah yang nomor 3 kalau saya nggak salah. Pembangunan Indonesia dari pinggir. Silakan, DPK. Tapi bener nih, pembangunan Indonesia dari pinggir deh, coba deh, nomor 3. Nah ini ya, kalau nggak salah ya. Itu kan berat, itu luar biasa. Itu membutuhkan koordinasi menteri-menteri yang memang kuat dan loyal kepada
presiden. Kemudian apalagi yang kita soroti, masalah infrastruktur misalnya. Nggak bisa tiba-tiba jalan tol sudah diresmikan terus akhirnya berhenti, itu juga nggak bisa juga. Kemudian ada menteri-menteri yang terkait pemasukan gitu misalnya. Nah ini kan juga mesti juga dievaluasi. Kalau misalnya menteri ini bisa mencapai target pemasukan, mungkin dia lolos. Tapi misalnya ada menteri-menteri yang menteri-menteri teknis misalnya dari sisi keuangan dia sudah bereskan, tapi kemudian pelaksanaan di daerahnya tidak terlaksana. Menteri Desa misalnya. Nah kemarin kan bayangkan saja Kendal misalnya, ini informasi dana desa yang 750 juta itu satu desa, ternyata di Kendal cuma 300 juta per desa. Walaupun memang katanya ada kriteria pembedaan gitu. Tapi kan dari keseluruhan ini pastinya Jokowi menginginkan menteri-menteri yang bisa menerjemahkan maunya dia dengan luar biasa. Ada tuduhan katanya RPJMN hanya 10% dari nawacita yang masuk di sana. Nanti kan mesti dijelaskan juga sama menterinya. Kalau dari yang dijelaskan kayaknya semua menteri perlu diganti ya Pak, jangan-jangan. Adakah kemudian yang signifikan baik dan bisa menjadi role model bagi menteri yang lain? Satu-satunya menteri di survei itu yang mencapai 80% dipertahankan itu cuma Bu Susi. Yang Kenapa lainnya, Bu Susi? Apa yang berbeda dari Bu Susi? Karena menurut dia melakukan terobosan yang disukai dan memang diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia. Bukan terobosan yang nyeleneh yang kurang kerjaan. Misalnya contohnya, tiba-tiba bukan faknya, oh nggak boleh rapat di hotel harus rebusan aja, boleh pakai mobil dinas. Misalnya, itu kan norak gitu menurut saya. Terus kemudian lagi, wah Pak Jokowi ini senangnya orang menteri-menteri harus aktif. Ada pagar, saya lompatin. Nah itu kan bukan hal-hal yang menurut saya itu memang diinginkan oleh Pak Jokowi. Tapi memang Jokowi ini menginginkan menteri-menteri yang mampu menerjemahkan, gini loh, sebetulnya, ini Pak masukan juga. Kabinet kerja, ini harusnya kabinet berpikir dan bekerja. Gitu, jadi jangan kerja-kerja. Mikir juga nih. Mikir dong. Jadi memang kerja dong. Nah, terus lagi nih, satu lagi sebentar nih, Mbak. Sekarang ini banyak sekali menteri yang sering banget masuk media fotonya. Tapi apakah foto di media itu bisa menurunkan harga-harga? Kan enggak juga gitu. Tapi setiap hari di semua media dia muncul. Itu kan cara juga gitu kan. Oke, baik. Prof, silakan. Ini menarik sekali tanggapan dan juga statement ini. Jadi gini ya, sebetulnya penempatan menteri itu tidak harus didasari oleh kesarjanaan seseorang. Itu yang kadang-kadang di Indonesia itu kesalah kaprah ya. Kenapa saya mengatakan demikian ya? Saya beri contoh misalnya, ketika Kim Beazley menjadi Menteri Pertahanan di Australia, apakah dia ahli dalam bidang pertahanan atau dia memang berasal dari kalangan militer? Enggak, dia berasal dari hukum gitu kan. Tapi kan persoalannya dia punya passion di situ. Dia pelajari kira-kira persoalan pertahanan apa yang dihadapi oleh Australia. Saya beri contoh misalnya Paul Keating ketika menjadi bendahara negara Australia pertama di zaman kabinetnya Bob Hawke. Apakah dia seorang ekonom? Enggak, dia ekonom by experience ya. Jadi autodidak dia gitu. Jadi itu yang harus kita lihat. Jadi yang penting itu sebenarnya passion itu jauh lebih penting dibandingkan ini nggak cocok nih, nggak cocok nih gitu. Saya beri contoh misalnya ya, Menteri Perdagangan kita sekarang ya, Rahmat Gobel ya. Itu kalau sekarang dibilang bahwa dia akan tukar tempat dengan Menteri Perindustrian sekarang, itu memang benar. Kenapa demikian? Karena Rahmat Gobel memang selama ini ngurusin perindustrian, ditaruh menjadi Menteri Pertahanan. Kenapa dia mau jadi Menteri Perdagangan? Nah, itu buat saya yang jadi persoalan itu adalah apakah pada saat itu tidak terjadi tarik ulur politik juga? Ini kan menjadi satu. Menteri, jangan-jangan gitu. Bukan begitu. Kalau buat saya tuh pasti ada juga yang kemudian menaruh dia untuk di posisi itu. Titipan gitu? Kemudian tidak, ya, karena kan Pak Jokowi kan sendiri mengatakan bahwa tidak semua menteri adalah pilihan saya. Jadi ini yang jadi penting itu adalah bagaimana kalau buat saya 2016 di mana itu RAPBN akan benar-benar disesuaikan dengan nawacita, disitulah tantangan utama bagi seorang Presiden Jokowi. Baik, kita lanjutkan sesaat lagi. Lalu, menteri apa yang ideal untuk membenahi persoalan di negeri ini? Sesaat lagi di Forum Indonesia. Kalau
profesional sebenarnya lebih bagus ya, sebab dia lebih tahu soal lapangannya, lebih tahu, jadi lebih menguasai lah. Jangan partai yang pasti. Jangan partai ya? Iya, yang profesional lah, yang benar-benar netral gitu. Jadinya harus jangan dari partai aja lah. Kalau lebih baik dari profesional, tapi kan kita juga agak menuntut kemungkinan dari partai, karena partai juga kan ada yang dia mencari yang baik buat dijadikan menteri. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih buat ini. Ya, itu sudah kita dengar bersama-sama apa tanggapan dari masyarakat. Ada yang mengatakan jangan partai. Ada juga kita lihat siapa orangnya, bukan berasal dari profesional atau partainya. Silakan Prof, Anda mau menanggapi? Ya, ini berbeda dengan saya. Ya, saya menghormati pandangan tersebut. Tetapi kalau Anda masuk ke partai politik atau katakanlah pergi ke DPR RI saja, sekarang mencari orang yang hanya lulus sarjana saja sudah susah. Karena rata-rata pasca sarjana, doktor, guru besar. Jadi kita harus mendefinisikan apa yang disebut profesional. Profesional adalah orang yang bekerja dengan standar kompetensi dan standar etika yang tinggi. Ya, itu sebabnya yang penting bukan apakah dia orang partai politik atau orang yang bekerja di asosiasi-asosiasi atau lembaga-lembaga pasar tertentu. Ya, yang penting adalah dia memiliki tadi, saya sebut syarat perlunya, ya, integritas, kompetensi, leadership, kepemimpinan dan passion, kecintaan. Ya, nah ada syarat cukup. Nah, syarat cukupnya itu apa? Mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan basis politik yang jelas, mewakili keterwakilan wilayah yang baik dan seterusnya. Tetapi syarat perlunya ini harus dipenuhi dulu, ya. Kalau syukur-syukur, kalau syarat cukupnya juga dipenuhi. Itu saya kira dalam hal ini ya, kalau teman-teman ini sekarang kan banyak sekali profesi profesional yang juga antri ya. Kalau dikotominya tadi orang-orang yang bekerja di dunia usaha dan seterusnya sekarang banyak. Kalau pendaftaran calon bupati, wakil bupati, wali kota, calon wali kota, kemudian nanti caleg, ya mengisi daftar calon legislatif itu antri mereka. Jadi mereka ingin semua masuk ke partai politik. Karena ini pilar demokrasi, pilar di mana kita memiliki tugas untuk membangun peradaban Indonesia. Ya. Lalu menteri apa yang jika memang terjadi reshuffle, seperti apa menteri yang dibutuhkan? Perlu cukupnya tuh ada? Ada, dan itu sudah, saya yakin. Seyakin-yakinnya. Sudah, maksudnya bahwa presiden sudah punya nama juga. Presiden sudah mempunyai masukan, presiden sudah mendapatkan semua opini dari tim yang disusun, presiden sedang melakukan pekerjaan rumahnya. Dan kita tidak perlu mencampuri pekerjaan rumah presiden. Karena apa? Karena kita juga mempunyai pekerjaan rumah sendiri. Baik, menarik. Langsung saya ke Mas Henry. Mas Henry, silakan. Jadi ini, saya rasa masyarakat tahulah membedakan mana yang profesional akademisi dan mana yang partai politik. 3 kali kami survei lewat undang-undangpolitik.com waktu itu, terus kemudian tatap muka 2 kali. 3-tiganya memang menginginkan partai politik kalau ada reshuffle ya ambil aja dari profesional dan akademisi lebih banyak. Itu angkanya sampai 80%. Setelah itu ada yang berpendapat Presiden Jokowi harusnya bisa move on. Kalau ada move on dari mana? Gini maksud saya, kalau ada partai ada tokoh dari KMP yang memang mumpuni jadi menteri ya nggak apa-apa diambil aja. Baru abis itu nih ya kalau mau nambah KIH ya nambah KIH. Tapi yang paling banyak memang profesional gitu. Tapi ini gini Prof, ini berkaitan dengan hasil survei yang lain. Karena hasil survei yang lain itu mengatakan bahwa sebetulnya mereka tidak terlalu puas, tidak puas dengan kinerja partai politik. Jadi yang paling tinggi itu tingkat kepuasannya itu cuma 40%. Jadi urutan 3 besar nih Prof, Gerindra, PDIP, Demokrat. Nah itu 40%. Nah terus ada lagi survei tentang kepuasan kinerja DPR dari 4 fungsi itu. 3 fungsi. 3 fungsi, 3-tiganya tuh nggak keren juga gitu hasilnya. Termasuk yang fungsi aspirasi itu 70% mereka. Apa ini berimbas bahwa ketidakpercayaan masyarakat juga terhadap menteri yang berasal dari parpol? Itulah dia, makanya jangan-jangan dicitrakan orang partai politik ini jadi tambah ngegangguin presiden aja gitu. Mudah-mudahan kan salah ya. Tapi kan presiden bisa jadi presiden gara-gara parpol. Setuju saya, makanya itu dia. Makanya menurut saya hal-hal seperti ini harus diperbaiki dari partai politik sendiri, harus dibuktikan. Nah ini sekarang masalahnya dari survei tatap muka yang ada, yang level di bawah itu
yang jelek-jelek itu juga dari orang-orang partai politik gitu. Oke. Itu dia kan jadi tantangannya kan, walaupun ya itu tadi Menko memang tidak terlalu baik, tapi rata-rata menteri-menteri yang kurang bagus prestasinya juga pun dari partai politik, walaupun ada juga menteri-menteri dari yang profesional. Kenapa, Bro? Kalau hasilnya betul-betul bahwa yang dari partai politik nggak semua saya bilang kan. Nggak, tadi lebih banyak. lebih banyak. Sudah pakai dimensi kuantitatif ya. Oh iya, penting. Coba tolong dicek. Karena yang kami dapatkan di daerah-daerah pemilihan yang saya datangi itu justru mereka rata-rata menganggap mereka yang dari partai politik itu lebih matang dalam menghadapi publik, lebih matang dalam saya setuju. Menyampaikan kebijakan, lebih matang dalam ini jadi relasi antar lembaga negara. Kalau lebih matang menghadapi publik iya, tapi apakah dalam bekerja juga lebih matang? Kan nggak juga gitu. Dalam komunikasi mungkin iya gitu mungkin iya gitu, tapi ya ini kan challenge-nya. Makanya menurut saya kalau Pak Jokowi jadi merombak kabinet, mau mencopot atau mereposisi itu, carilah orang-orang, udahlah, betul, saya setuju lah, nggak usah dari partai, nggak usah dari akademisi itu, cari sosoknya yang memang cari sosok yang loyal, yang loyal aja, Prof, yang loyal pada dirinya, yang bisa benar-benar menerjemahkan maunya visi misi Jokowi supaya lancar gitu pemerintahannya. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri, karena hari ini kan menterinya Jokowi jago menerjemahkan jangka panjang tapi nggak jangka pendek. Jadi apa? Harga-harga naik dia urusan perutnya hari ini bukan 10 tahun ke depan. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Prof Fikar, silakan dari Anda boleh mengambil kesimpulan. Jadi kalau yang loyal tapi dia tidak cerdas, tidak berani ngambil keputusan, itu juga percuma. Juga mampet juga. Itu jadi beban, Prof ya. Itu kan tadi udah diomong. Itu akan menimbulkan yang disebut dengan pemerintahan yang bebek lumpuh itu ya. Jadi itu yang juga tidak kita inginkan. Tapi adalah suatu kenyataan ya bahwa memang partai-partai politik itu tidak melakukan satu kaderisasi dan rekrutmen politik yang baik. Kenapa demikian ya? Kenapa demikian ya? Itu mengakibatkan ya kalau kaderisasinya cukup baik, saya yakin bahwa semua menteri itu bisa berasal dari partai politik. Setuju nih. Kedua, generasi di Indonesia yang masih tidak suka dengan partai politik itu banyak. Saya tuh terus terang sebagai dosen ilmu politik itu berbusa-busa untuk mengatakan bahwa mau tidak mau partai politik itu suku guru demokrasi. Tapi generasi yang masih orde baru ya itu masih banyak mengatakan bahwa dulu waktu kita cuma Golkar aja bagus. Padahal kita tahu Golkar itu partai politik, dia bukan kelompok kepentingan. Kemudian di sisi yang lain generasi muda itu juga dicekokin. Ini seolah-olah masih terjadi deparpolisasi di Republik ini. Sebagai akibat juga tingkah laku partai politik juga yang kadang-kadang tidak bisa dijadikan dijadikan satu tontonan yang menarik. Sebagai contoh waktu misalnya pemilihan ketua-ketua DPR, anggota-anggota komisi, ketua MPR itu mempertontonkan yang kemudian menambah apa yang tadi saya katakan citra buruk partai politik itu begitu tinggi. Tapi lagi-lagi buat saya kalau memang terjadi reshuffle ini harus bisa menunjukkan bahwa Jokowi in charge, bahwa dia the real president. The real leader yang ditunggu-tunggu. Oke, kita lihat apakah memang Jokowi akan in charge untuk menjadi pemimpin yang sesungguhnya, presiden yang sesungguhnya. Boleh kita beri tepuk tangan? Kita akan nantikan bagaimana aksi dari Jokowi. Pemirsa, reshuffle kabinet memang hak prerogatif dari presiden, jadi perlu dihormati, jangan diintervensi. Presiden tentu punya rapor merah dan biru yang menjadi dasar untuk mengotak-atik kursi menteri. Asalkan tujuannya demi perbaikan negeri, bukan sekedar bagi-bagi kursi. Kita tunggu aksi dari Jokowi. Saya Afiri Malik, selamat malam, salam for Indonesia.